Assalamualaikum. Perkenalkan saya Diva Zulhairina NIM 190160087, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Dokumentasi kegiatan, penyusunan perangkat pembelajaran. Konsultasi bersama Pamong membahas tentang RPP. Pakai ABCD ya. Audience, behavior, condition, dan degree. Ada belajar nih waktu di kuliah dulu? Kurang tahu, Bu. Nggak ada belajar? Nggak ada belajar tuh deh. Di identitas Eropanya ada deh. Ini ada anak punya ibu yang ibu seperti kemarin. Bu, degree ini kadang-kadang bu ukur orang juga harus ada degree nih bu. Identitasnya udah sekolah, mata pelajaran, kelas, pakai materi pokok dan eksposisi itu kan. Lu kasih waktu 4 kali 40 menit, berapa kali pertemuan. Oh banyak sharing ya, 4 kali harus ada. Kemudian rumusan tujuan pembelajaran menggunakan ABCD, audien, behavior, condition, dan degree. Oh punya di Bali bocorek awal. Lah. Ini Bu kurang boleh. Audien itu tahu Diva? Audien mendengar gitu. Dengar ke. Audien itu kalau kita di sekolah ini, kalau kita di kelas siapa audien tuh? Siswa. Berarti peserta didik. Ini peserta didik ini namanya audien. Kalau behavior tahu? Behavior itu sama dengan apa ya kita jadi ya mampu menentukan, berarti kita mampu menentukan ada kata kerja di dalamnya setelah aktivitas kita lakukan. Ada yang kita tuntut ke siswa itu ya, apa namanya itu behavior itu. Kemudian ini behavior, kemudian yang ini melalui membaca dan mendengarkan teks berita, ini namanya adalah condition nih. Ini setelah aktivitas kita lakukan, ini yang kita harapkan ke siswa kita melalui membaca mendengar teks berita. Ini sampai sini adalah aktivitas kita setelah melakukan PBM, proses belajar mengajar. Ini yang kita harapkan ke siswa kita. Ini tuntutan kita ke anak ini, behavior ini. Degree itu adalah harapan kita ke anak dengan tepat, dengan benar, itu adalah degree namanya. Ini degree namanya nih. Ini namanya degree, ini namanya condition, yang peserta ini namanya audien. Ini mampu menentukan pengertian teks berita, ini adalah behavior. Itu behavior namanya. Ini adalah tujuan pembelajaran. Apa gunanya tujuan pembelajaran itu kita buat? Supaya anak paham gitu. Paham apa? Paham dengan materi yang kita ajarkan. Diva ada buat tujuan pembelajaran. Kadang-kadang di PPT ada buat tanya mana IPK-nya Diva, mana tujuan pembelajaran Diva, ada Diva buatkan. Iya. Tujuan pembelajaran itu arah Diva. Arah yang akan kita ajarkan ke anak. Tujuan itu artinya arah. Iya. Itu arah kita nih, kita belajar KD 35 nih. Arah pembelajaran kita apa nih? Tujuan pembelajaran kita apa nih? Kita mengajarkan KD 35 ini. Itu kan itu kita buat dulu kan. KD-nya ini, IPK-nya ini, tujuan pembelajarannya ini. Jadi IPK kita buat dulu, indikator pembelajaran kompetensinya kita buat dulu, baru tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita ini uraian dari IPK tadi. Nah, contohnya IPK-nya ini menentukan langkah-langkah menulis teks berita.
Kira-kira tujuan pembelajarannya apa itu? Tujuannya siswa mampu menentukan langkah-langkah menulis teks berita. Ada enggak ABCD-nya tuh yang dipajarkan tadi di jam pelajarannya? Ada enggak ABCD-nya? Enggak ada kan? Enggak. Berarti begini. Apa yang kurang dari sini nih? Melalui membaca dan mendengar teks berita, peserta didik mampu menentukan langkah-langkah menulis teks berita. Berarti ada BCD-nya kan. Jadi dalam tujuan pembelajaran IPK ini belum ada BCD-nya. Di tujuan pembelajaran ini harus ada ABCD-nya. Jadi harus jelas arah kita itu. Dengan tepat ini menentukan, misalnya menentukan pengertian berita dengan tepat, itu kan jelas arahnya tuh. Iya, Bu. Melalui mencetak berita kan jelas arahnya tuh. Kalau di sini belum jelas arahnya lagi. Ya, kalau di sini udah jelas arahnya nih. Ada ABCD-nya semuanya. Jadi ini belum ada BCD-nya, di sini lengkap BCD-nya, itu maksudnya itu. Coba lihat punya Diva itu nanti di PPT juga Diva buat begitu. Tolong buat IPK-nya, tolong buat tujuan pembelajarannya. Ibu lihat punya Diva kemarin tuh ada. Waktu itu pernah ibu tanya mengajar di 82. Mana tujuan pembelajaran? Belum buat Bu. Diva kan harusnya buat di PPT itu buat ininya supaya jelas arah kita mengajar itu apa. Ya, jelas tujuan pembelajarannya itu. Tolong dibuat, tolong direvisi nanti PPT-nya tuh. Apa lagi nih? Kesuai pendekatan, model, metode pembelajaran ada di sana dibuat. Ada pendekatan mana? Biar buktinya. Ini ya. Pendekatan saintifik. Tahu pendekatan saintifik itu atau Diva? Apa namanya? Pendekatan saintifik itu artinya ada 5 itu menanya, menjauh, menemukan, mengomunikasikan, bisa juga maksudnya anak itu menemukan sendiri setelah waktu proses belajar mengajar itu anak itu menemukan sendiri, misalnya ciri-ciri teks eksposisi kan kita kasih teks eksposisi. Setelah kita kasih, kita suruh dia baca atau kita kasih videonya anak itu, kita suruh dia berdasarkan video tadi, berdasarkan teks bacaan yang kamu baca tadi, coba kamu cari apa itu ciri-ciri teks eksposisi. Itu namanya pendekatan saintifik. Itu namanya yang saintifik. Jadi anak bisa menemukan sendiri, jadi dia aktif di sana itu. Ada discovery learning. Learning artinya apa? Learning itu artinya belajar, mengajar. Hampir sama dengan saintifik tadi model-model. Jadi dia ini artinya mengeksplorasi, menemukan sendiri. Itu artinya itu. Dia tanya, dia jawab, dia temukan sendiri, dia bisa menjawabnya. Itu metodenya nih waktu kita sedang mengajar, proses belajar mengajar. Ada metode kita kan ada tanda jawab. Kooperatif artinya kerjasama. Diskusi ada juga kan diskusi. Tugas kelompok itu kan ada diskusinya itu. Ini medianya ada diskusi kita berikan, ada laptop isi prioritas speakernya ada itu. Ini itu pendekatannya, modelnya, ada metodenya. Apa lagi di sini? Media. Media ini harus kita gunakan. Kalau bisa Diva harusnya lebih hebat dari Ibu dalam penggunaan media. Ini harusnya Diva itu lebih hebat dari Ibu. Itu yang Ibu harapkan sebetulnya. Karena Ibu udah tua nih, nah. Sekarang malah media ini Ibu IT ini kan kurang paham juga. Kalau bisa Diva buatlah video Diva itu. Atau Diva buatlah animasi sehingga menarik buat anak. Itu yang menarik buat anak tuh Diva, membuat anak kita tertarik sehingga dia mau mengikuti pelajaran kita. Betulnya Ibu yang Ibu harapkan dari Diva itu ini nih, media ini. Tapi Ibu perhatikan Diva itu sama juga dengan PPT itu sebetulnya udah biasa di sini Diva. Kalau PPT itu sebetulnya Ibu kan ini ya, animasi itu Diva. Bisa Diva buat tuh animasi itu. Bisa. Kalau bisa Diva buat, sebelum Diva tampil ke anak itu Diva lihatkan ke Bu ini nih pasti berdasarkan KD ya. Berdasarkan KD kita, lihat tujuan pembelajaran kita, berdasarkan tujuan pembelajaran itu kita buatkan animasinya.
Ya, jadi menarik menurut anak itu dia tergantung kita sebetulnya. Kalau dia menarik, anak di sini kan animasi itu menarik menurut dia tuh. Kalau kita cuma sekedar mengajar, masih ngajar berbicara begini aja tuh, zaman-zaman lama aja kita bawakan, kadang anak itu dia enggak menarik gitu. Sehingga dia isi bu enggak menarik menurut dia keluar aja. Tapi kalau animasi itu gue rasa menarik menurut dia tuh. Pemilihan media kita nih menarik menurut dia, itu dia tertarik gitu. Bisa dipahami buat media animasi gitu. Insyaallah. Ya tolonglah Diva, no. Jadi anak tuh bisa dia menarik menurut dia. Apalagi Diva, kalau ini enggak masalah buat ibu itu enggak masalah ya. Kemudian apa lagi? LKPD. Ada Diva buat LKPD. Ada contohnya ibu buat kemarin. Apa kepanjangan LKPD itu? Lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik. Ada Diva buat. Itu tuh sebetulnya per KD Diva buat itu. Ada misalnya KD kita ada berapa? Teks eksposisi itu ada 4 lah. Per KD, jadi penilaian kita itu misalnya di KD 35 ada 1 penilaian kita, berarti 1 pula LKPD-nya itu ya. Ada 4 berarti 4 pula LKPD-nya, di 4 pula penilaian kita nanti. 35 45 36 46. Jadi KD 35 ini ada nilainya, ada LKPD-nya buat. Berarti 4 pula Diva buat. Ya dipersiapkan itu ya. Yang ini ada nih Diva buat. KD-nya ada berapa tuh? KD-nya 4 kan? ada 4 kan, coba ibu lihat loh. Nih 35 45 36 46. Dia beriring-iring ini. 3 ini artinya yang kita nilai ini adalah pengetahuannya. Kalau yang 4 ini keterampilannya, akan menyimpulkan keterampilan ini. Kalau ini pengetahuan, ini pengetahuannya. Jadi 35 ini ada LKPD-nya Diva buat nih. 45 ini 1 juga, ini 1 juga, berarti 4 LKPD-nya Diva buat. Jadi 1 ini ada nilainya. Tolong Diva buatkan di buku nilai itu 35 45 LKPD-nya sudah ada nih. Menyimpulkan nanti sudah ada belah. Jadi 4 LKPD-nya. Jadi jelas-jelas. Apa lagi kira-kira? Ibu sebetulnya yang Ibu harapkan materi itu, pahami materi. Tolonglah buat mengajar itu semenarik mungkin buat anak. Ada yang mau Diva tanyain enggak? Kalau LKPD-nya kayak gini aja boleh, Bu? Mana tuh? LKPD. Ini LKPD 35. Ini tujuan pembelajarnya. Enggak, ini KD-nya. KD-nya aja. Oke. Berarti tujuan belajarnya apa di sana? 335 ini. Coba lihat belakang. Apa tuh? Melalui pembacaan teks eksposisi peserta didik mampu menentukan pengertian teks eksposisi. Pengertian aja dulu. Pengertian teks eksposisi. Itu apa lagi? Melalui pembacaan teks eksposisi peserta didik mampu menentukan ciri-ciri. Oke, ini nih. Melalui pembacaan teks eksposisi peserta didik mampu apa tuh? Menentukan unsur-unsur. Ini menentukan unsur. Iya, Bu. Berarti ini tentukan unsur ini tujuan pembelajarannya 3 berarti ini 351, 352, 353 ini nih. Ya, 353 menentukan unsur utama. Iya, Bu. Berarti unsur utamanya itu berarti unsur Diva nih apa nih? Menentukan mana unsur utamanya. Soalnya mana nih? Gini aja, Bu. Gitu dah. Tentukanlah unsur utama, bukan begitu ya. Tentukanlah gagasan. Unsur utama itu apa? Gagasan dan fakta. Tentukanlah gagasan dan fakta yang terdapat dalam teks eksposisi di bawah ini. Jadi jelas ini. Ini tidak jelas. Tentukan unsur utama. Itu tidak jelas. Harus jelas pertanyaan kita ke anak itu. Tentukanlah gagasan dan fakta yang terdapat dalam teks eksposisi di bawah ini. Jadi harus Diva buatkan begini. Kan ini jelas ini ya. Kenapa di sini pertanyaannya begini? Ini paragrafnya ada berapa? 5. Berarti paragraf 1, 2, 3, berapa nih? 4 baru. 4 ya. 1, 2, 3, 4. Berarti ini Diva kasih lah ini ya. Jelas kan? Paragraf 1, 2, 3, 4. Diva buat 1, 2, 3, 4. Gagasan paragraf itu apa? Ada enggak gagasan di sana? Ada buat. Ini faktanya apa? Sampai ke 4. Kan Diva buatkan juga kalau perlu. Diva buatkan juga untuk Diva, pegangan Diva, penguatan Diva itu kuncinya. Kunci untuk Diva. Jadi kalau anak ada yang salah-salah nanti Diva lihat kunci Diva tuh. Kan bisa itu kan. Oke, ini apa lagi nih? 35 juga. Iya, Bu. 1 aja 35, ngapain banyak?
3, 4, 5 lagi. Iya. Nah, ini nggak usah ini. Nggak usah ini. Kan kayak 1 KD 1 aja. Kan ibu bilang 1 KD 1 aja ambil. Nah ini menyimpulkan. Tugasnya apa nih? Menentukan gagasan umum sama gagasan khusus. Dia tapi menyimpulkan. KD 45 coba lihat KD 45. Apa tuh? Menyimpulkan isi teks eksposisi. Indikatornya yang mana nih? Yang Diva Yang mau pertama, ambil nilainya yang mana? Yang 451. Menjelaskan gagasan umum dan gagasan khusus. Ibu rasa ini di sini udah nih. Nggak usah Diva ulang. Yang ini jenis paragraf nggak usah ini. Diva jelaskan aja nih. Yang ini yang akan Diva ambil. Di 82 kemarin udah Bu jelaskan. Yang nggak usah nulis dulu, masih ingat nggak usah kalian nulis dulu. Ini KD IPK-nya ada 3 kan? Iya, Bu. Yang akan Ibu ambil nilainya adalah ini. Kenapa ini? Sesuai dengan KD kita. Iya. Paham Diva kan? Paham. Kenapa kita Ibu ambil ini? Karena KD kita itu menyimpulkan. Jadi ini KD-nya apa nih? Nggak usah. Berarti yang Diva simpulkanlah teks eksposisi di bawah ini. Itu pertanyaan Diva. Nggak gagasan membuat apa lagi ini? Nggak penting lagi ini karena sudah kita jelaskan nih. Sudah kita jelaskan ini di sini. Pertanyaan nggak usah ini. Ini dihilangkan saja sehingga dia di 1 paragraf yang utuh. Boleh ditambahkan nanti anaknya Mbak bunyi kalimatnya Bu, nalincak Bu. Boleh ditambahkan kalimatnya Bu? Boleh. Kalau bunyinya tidak bagus, boleh kamu tambahkan kalimatnya. Jadi begitu nanti. Ini contoh Ibu, menyimpulkan teks eksposisi ada terdiri dari beberapa paragraf. Di sana ada mewaspadai bahaya kecanduan online. Diva memberikan contoh, tolong berikan teks yang menarik menurut anak. Di buku ada tuh Diva. Kalau enggak Diva ambil aja nanti teks Ibu ada, Ibu ketikkan 82 per kelompok nanti. Ini. Dia ada 5 paragraf. Cari gagasan umumnya. Berarti udah dapat 5. Berarti itu kesimpulannya. Tapi kamu rangkai dulu yang di sini. Yang di gagasan umum ini kamu rangkai dia jadi 1 paragraf. Kamu edit, artinya kamu sunting. Ada enggak kalimatnya nanti yang enggak penting? Kamu hilangkan saja. Boleh ditambahkan, boleh. Kalau bunyi kalimatnya tidak bagus, kamu tambahkan. Itu yang menyimpulkan. Dah. Dengar hati Diva toh. Nah yang ini nih punya Ibu Diva ambil. Kalau dia anak, mana caranya? Tugasnya atau Diva ambil sih Ibu cobaan. Tapi Ibu ikut dulu. Ada Ibu catat. Ini akunnya. Ada tulis-tulisnya nak? Ada tulis.
Tengok dah. Ada. Ini yang B. PPT-nya perlu nggak? PPT Bu atau PPT Dipa? Jangan. Bu. Ini. Pembuatan RTP, KPD, dan media pembelajaran